Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Jamal Karim. Berikut ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang bertemakan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah yang sangat arif bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafa dan ar-Rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata ar-Rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Ada keempat khulafa ar-Rasyidin yang perlu diketahui. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semasa kepemimpinan mereka, keempat khulafa ar-Rasyidin itu berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar jazirah Arab dan mampu menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW, seperti nabi palsu dan pembangkang zakat. Berikut nama-nama khulafa ar-Rasyidin beserta gelar dan sifat yang dapat diteladani berdasarkan urutan masa kepemimpinannya. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq menjabat dari 11 hingga 13 Hijriah atau 632 hingga 634 Masehi. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah, lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Terlahir dari pasangan Utsman bin Amir dan Ummu Khair. Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Salah satunya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'id atau balai pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ia menjabat dari 13 hingga 23 Hijriah atau 634 hingga 644 Masehi. Khalifah kedua yakni Umar bin Khattab. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sejak usianya masih kecil, ia sudah dikenal dengan sifat pemberani dan cerdas. Tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun. Jadi tidak heran saat Umar bin Khattab memeluk Islam, barisan kaum muslimin ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Sebelum memeluk Islam, ia sangat menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam. Terkenal ia sebagai singa padang pasir yang amat disegani karena kepribadian yang tegas dan kuat dalam memperjuangkan kebenaran. Masyarakat memberinya gelar Al-Faruq, yakni dengan tegas membedakan mana yang benar dan salah. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan. Juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun. Memerintah selama 10 tahun 6 bulan, ia wafat oleh tikaman pedang Abu Lulu'ah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Suba'ah saat sholat subuh. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya raya dan seorang penulis wahyu terkenal. Usianya 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Khalifah Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang terpuji.
Khalifah Utsman banyak melakukan amal kebaikan sehingga ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yakni orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia orang yang kaya raya, namun ia tak segan-segan untuk ikut berperang dan tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah. Karena banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad, yakni Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Oleh karena itu, ia diberikan julukan Zun, Nurain yang memiliki dua cahaya. Jasa-jasa Utsman bin Affan diantaranya menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah di masa Khalifah Utsman. Ditetapkan pelafalan bacaan Al-Quran menjadi seragam dan serentak, tidak ada perbedaan. Karena karya besarnya sangat bermanfaat bagi umat Islam, maka mazhab tersebut dinamakan mazhab Utsmani sebagai penghargaan atas jasa beliau. Selain itu, beliau juga membentuk angkatan laut, memperluas wilayah Islam, merenovasi Masjid Nabawi, dan masih banyak lainnya. Yang keempat ialah Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinannya adalah 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ibunya memberinya nama Al-Haidarah yang berarti Asad atau singa. Kemudian ayahnya menggantinya dengan sebutan Ali. Ali bin Abi Thalib dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Setelah keberaniannya yang sangat luar biasa, sahabat Ali mendapat gelar singa Allah dan karamallah wajahahu. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Khalifah Ali merupakan putra dari paman Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia yang sangat muda dan banyak membantu perjuangan Nabi. Setelah 6 hari dari wafatnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah pengganti perjuangan Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib berjasa dalam mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan pembangunan, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam, dan lainnya. Nah, dalam menjalankan tugasnya, para Khulafaur Rasyidin senantiasa meneladani kepemimpinan Rasulullah, sifat dan akhlaknya sebagai pemimpin masyarakat, kepala negara dan kepala pemerintahan tercermin dari sifat-sifat utama yang dimilikinya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Khulafaur Rasyidin. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.